Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Lydia Aulia Rahman dengan NIM 21016089. Nah, sekarang kita bertemu lagi dengan bahasan penyiar. Nah, penyiar ini adalah orang yang membawakan berita. Kita tidak asing lagi tentu bukan tentang berita, bahasa penyiar, dan yang lainnya. Baiklah, kita akan membahas tentang yang pertama, pengertian penyiar. Nah, bahasa penyiar merupakan salah satu ragam bahasa kreatif. Bahasa Indonesia yang di samping terdapat juga ragam bahasa akademik atau ilmiah, ragam bahasa atau usaha, ragam bisnis atau filosofis, ragam bahasa literal atau sastra menurut Sudaryanto tahun 1955. Seorang jurnalis harus lebih kreatif dalam mengemas informasi yang mereka liput dari lapangan secara langsung agar masyarakat tidak merasa bosan dengan menyimak maupun membaca informasi yang mereka liput, mulai dari koran harian, majalah, tabloid, dan buletin majalah fashion. Namun kosakata yang digunakan dalam bahasa jurnalistik mengikuti perkembangan bahasa dalam masyarakat pada umumnya. Mengingat hal-hal tersebut harus diperhatikan oleh seorang jurnalis, dikarenakan surat kabar yang dibaca oleh semua lapisan masyarakat pada umumnya berbeda. Namun dalam beberapa stasiun TV menampilkan jurnalisnya yang beragam cara menyampaikan informasinya. Terdengar dan jelas bahwa dalam penyampaian berita yang mereka sampaikan bahasa tutur, kata mereka masih terpengaruh dalam bahasa daerah atau wilayah yang mereka tempati. Seperti halnya ini berlangsung terjadi dikarenakan bukan karena melanggar bahasa Indonesia yang seharusnya digunakan oleh mereka, seperti di TV, umumnya saat menyampaikan informasi, mereka menggunakan bahasa sehari-hari layaknya mereka menggunakan berkomunikasi dengan bapak-bapak, ibu-ibu, dengan face to make. Kita semua dengan di korang, mereka dengan sebutan dong, dan yang lainnya. Nah, bahasa ini memberikan arti dikarenakan bagaimana budaya keseharian mereka mungkin telah lebih dahulu tumbuh berpengaruh besar di tanah air kelahiran kita. Sehingga dialek logat keseharian mereka kental menyatu dengan bahasa sehari-hari. Dari cara penyampaian informasi, para jurnalis tersebut dapat menyampaikan atau menciptakan keakraban tersendiri bagi para penonton. Dan itu hanya disimak di wilayah daerah masing-masing. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah dalam pembacaan berita. Dalam menyampaikan teks berita ada beberapa hal yang perlu diperhatikan guna mencapai hasil dan manfaat yang maksimal. Hasil dan manfaat yang maksimal tersebut artinya pendengar dapat memahami isi berita yang disampaikan tanpa adanya kesalahan tafsir dan kesulitan-kesulitan lainnya. Beberapa hal tersebut adalah yang pertama, pemahaman terhadap berita yang disampaikan. Dalam hal ini, kalian harus membacakan untuk orang lain. Kalian harus memahami benar isi berita yang akan kalian bacakan. Yang kedua, sampaikan isi berita secara utuh. Yang ketiga, gunakan volume suara yang dapat menjangkau seluruh audiens atau pendengar. Yang keempat, penerapan intonasi dan artikulasi yang tepat dalam membacakan kalimat-kalimat berita, sehingga tidak menimbulkan kesalahan-kesalahan penafsiran. Dan yang kelima, memberikan penjedaan yang tepat antar kalimatnya. Nah, selanjutnya, ada teknik yang harus dikuasai untuk menjadi seorang penyiar atau pembaca berita. Yang pertama adalah intonasi, yang disebut juga dengan lagu kalimat. Membaca teks berita memerlukan ketepatan
dan juga kecermatan pada setiap kata dan kalimatnya. Pembaca harus bisa mengatur volume suara, memilih kata atau kalimat mana yang disuarakan dengan penekanan, keras, lemah, maupun lembut. Yang kedua, memperhatikan artikulasi. Artikulasi yaitu kejelasan dalam pelafalan atau pengungkapan kata-kata yang akan kita ucapkan. Karena kata-kata yang tidak jelas artikulasinya akan terkesan seperti kita sedang berbicara sambil berkumur-kumur. Kesalahan artikulasi menjadi hal yang fatal apabila pendengar mengalami pergeseran makna dari apa yang dimaksud oleh pembaca berita. Yang ketiga, volume suara. Tingkat kekuatan dan kenyaringan suara saat mengucapkan kata. Juga harus diperhatikan keras lemahnya suara, serta kenyaringan suara diukur oleh pembaca berita. Dan yang selanjutnya ada irama dalam membaca berita. Irama merupakan kecepatan dalam membaca berita. Dalam membaca berita harus menggunakan irama yang baik agar terkesan tidak terburu-buru, formal, dan nyaman untuk didengarkan. Yang kelima, sikap tubuh yang tegak. Nah, ini harus diperhatikan. Sikap tubuh yang saat kita membawakan atau membacakan berita. Teknik membaca berita yang baik dapat dilakukan dengan menjaga postur tubuh tetap tegap sehingga kita terlihat profesional. Yang keenam, tatapan mata. Nah, tatapan mata yang netral, fokus juga diperlukan agar kita terlihat percaya diri, memutar mata, mendiri, dan gerakan mata lain seperti kebingungan selama membaca berita menunjukkan unsur ketidakpercayaan diri. Pastikan tatapan Anda lurus ke penonton dan fokus. Yang ketujuh, konteks, sesuai konteks. Nah, sesuai gaya pembacaan berita yang konteks atau tema yang akan dibicarakan. Yang kedelapan, ada tetap tenang saat ada kesalahan teknis. Kesalahan teknis bisa saja terjadi pada saat melakukan pembacaan berita. Menjaga sikap tenang agar mampu mengalihkan perhatian dan tetap stabil merupakan kemampuan yang juga tidak kalah pentingnya. Nah, selanjutnya ada naskah berita atau contoh teks berita. Nah, selanjutnya ada contoh teks berita seperti yang Anda lihat. Saudara, ratusan kios di pasar darurat yang didirikan oleh pemerintah Kabupaten Garut di kawasan alun-alun Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat, kini terbakar. Api dengan cepat menjalar karena bangunan didominasi oleh material kayu. Sekitar 400 kios di darurat Leles, Garut, Jawa Barat terbakar sejak Minggu malam. Sejumlah modul pemadam kebakaran milik pemerintah Kabupaten Garut diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Pasar ini diketahui merupakan pasar darurat yang didirikan oleh pemerintah Kabupaten Garut tahun 2017 yang lalu sebagai tempat sementara untuk menggantikan pasar Leles yang sedang direvitalisasi, namun hingga kini pasar Leles belum selesai diperbaiki dan sempat mangkrak. Hingga pukul 3 pagi, petugas pemadam masih berupaya untuk memadamkan api dibantu oleh warga sekitar. Nah, selanjutnya ada praktik membaca berita. Praktik membaca berita ini seperti yang disiarkan dalam televisi. Contoh, keterlibatan Susanti dalam pembunuhan Putri ternyata tidak hanya memancing korban untuk menemui mantan kekasihnya Andre. Susanti pun ikut menyiksa dan membunuh mahasiswi Universitas Tongga Tinggi itu. Motif dari pelaku wanita yang berusia sebaya dengan pelaku Andre dan korban itu terungkap berdasarkan pemeriksaan sementara yang dilakukan oleh pihak kepolisian tadi malam. Pelaku sendiri ditangkap 1 jam sesudah Andre ditangkap kepolisian hingga melayat jenazah di Rumah Sakit Cipto, Salemba, Jakarta Pusat. Susanti sendiri merupakan kekasih Andre saat ini, sehingga dia cemburu dengan pertemuan Andre dengan mantan kekasihnya itu.
Sebelum meregang nyawa, dua pelaku ini sempat menyiksa korban dengan cara memukul bagian kepala menggunakan balok dan disentrum. Salah satu pelaku juga menyumpal mulut putri dengan kertas. Naasnya, sumpalan kertas itu membuat gadis itu tersedak dan tidak bisa bernafas, hingga akhirnya tewas. Berikut liputan selengkapnya. Demikian pembahasan mengenai cara berita yang baik dan benar. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.